sel ya, exocytosis itu dia mengalami lisis selnya. Sedangkan kalau misalkan si virus yang envelope itu dia gak lisis karena dia yang ngambil envelope-nya itu dari membran sel kita gitu loh, sel host. Oke, mungkin reviewnya sedikit itu aja. Kita langsung next slide aja. Nah, ini Virion dan ini kan udah tahu semua. Nah, ini juga udah dibahas, itu jadwal sama order family genus spesies juga kemarin udah tahu juga. Kita langsung ke sini aja, ke klasifikasi menurut Baltimore ya. Jadi, menurut Baltimore tuh dia bagi virus itu ada 7 kelas. Jadi, yang pertama itu ada yang kelas 1 itu double stranded DNA, yang kelas 2 itu adalah single stranded DNA, setelah itu yang kelas ketiga itu adalah double stranded RNA, yang kelas 4 itu adalah positive sense, yang kelima itu yang negative sense RNA, single stranded, setelah itu yang keenam itu reverse transkriptase. Nah, yang 7 ini dia unik ya, karena mekanismenya itu masih, kalau aku baca itu masih belum diketahui, karena ada enzim yang masih belum ditemuin tuh enzimnya namanya apa. Jadi mungkin kita akan fokus ke 6 kelas ini dulu. Itu mungkin kalau teman-teman mau memperdalam yang kelas ke-7 itu aku persilakan sih nggak apa-apa, atau mungkin ada yang tahu bisa langsung kasih aja nggak apa-apa teman-teman, karena kita basically ini diskusi ya, jadi santai aja. Oke, kita langsung mulai ke setiap kelas virusnya. Nah, ini jadi mungkin sedikit intermezzo. Ini aku ambil dari video. Sebelum kita baca penjelasan dari rangkuman itu, kalau aku pribadi itu aku nonton video. Nanti aku kayak kirim linknya ya untuk ngetahuin apa namanya basicnya itu kayak gimana dulu biar paham gitu, bisa nyantol baca dari rangkumannya. Sebentar. Dan pertama-tama itu kalau misalkan kita kan harus tahu dulu cara manusia replikasi itu gimana. Jadi awal-awal itu manusia itu kan dia kan kalau misalnya di manusia punya double helix ya dia DNA-nya. Di mana dia itu terdiri dari positive sense sama negative sense. Nah, positive sense sama negative sense ini dia tuh nanti akan ada susunan basa nukleotida. Misalkan di positive sense itu ada ACT. Nah, kalau misalkan di negative sense dia itu beda gitu loh, bersifat komplementari sama yang positive sense. Misalkan kayak ini positive sense-nya kan A, kalau misalkan di negative sense-nya, pasti dia akan berkebalikan. Dia itu akan T gitu, nggak mungkin sama antara positive sense sama negative sense. Selain itu juga, untuk protein yang dihasilkan, positive sense ini dia itu akan menghasilkan protein yang bersifat struktural untuk virusnya. Dia misalkan kayak nanti, contoh itu kayak mRNA itu nanti kalau ditranslasikan itu akan menjadi kayak envelope, terus mungkin jadi kapsid, mungkin jadi nukleokapsid, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang teman-teman harus pegang konsepnya itu. Selain itu juga ini bukan di ini manusia doang ya, di virus ya. Di virus itu ketika kita mau bikin template positive sense, kita itu harus membutuhkan negative sense gitu untuk nempel dari entah itu DNA polimerase atau RNA polimerase-nya gitu untuk menghasilkan dari positive sense-nya gitu. Ya itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Dan juga positive sense itu juga iya. Positive sense itu kalau mau kita pingin punya negative sense juga harus punya template-nya dulu yaitu positive sense gitu. Jadi kayaknya semuanya ini bisa jadi positif itu bisa dirubah jadi negatif, negatif itu juga bisa nambahin positif gitu. Jadi ya yang harus dipegang konsepnya itu supaya nggak kebingungan nanti di next-nextnya. Oke, mungkin langsung lanjut aja di sini. Nah, di sini tuh kita mulai ke kelas yang pertama ya dari pembagiannya tadi yaitu si double stranded DNA viral. Nah, dsDNA atau double stranded ini tuh dia gampang teman-teman, apa kayak easy gitu karena dia itu enzim-enzimnya tuh udah siklus hidupnya dan enzim-enzimnya tuh udah ada di manusia gitu, mirip dia. Karena kan tadi aku udah sempat bilang manusia itu kan dia double helix kan DNA. Jadi ya udah tinggal pakai enzim-enzim yang udah ada dari host cell itu. Nah, pertamanya gimana? Nah, ini kita langsung proses replikasinya kita skip aja, langsung ke bagian apa namanya materi genetiknya yang tadi udah uncoating ya, nukleokapsidnya udah uncoating dan ngehasilin double stranded DNA. Nah, gimana caranya virus itu mereplikasi di dalam host cell kita? Itu sebenarnya ada dua teman-teman. Yang pertama, ini yang harus dipegang konsepnya itu adalah virus itu akan mereplikasi dari materi genetiknya gitu. Kalau misalkan di sini double stranded, ya dia nanti harus ngasilin double stranded juga gitu untuk virusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu akan menghasilkan viral protein atau protein struktural dari virusnya gitu. Protein struktural. Ini itu merupakan konsep yang teman-teman harus pegang karena nanti semua kelas virus dari 1 sampai 6 mulai dari double stranded sampai RNA reverse transkriptase atau DNA reverse transkriptase itu sama-sama kayak gini semua patternnya. Jadi aku harap teman-teman bisa pegang konsep ini dulu ya. Kita langsung mulai aja belum next slide. Ini dimulai dulu. Jadi dsDNA itu nanti akan ngeduplikat si ini materi genetiknya pakai
DNA dependent DNA polimerase. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak usah bingung ya, ini tuh kayak DNA polimerase gitu. Cuman untuk apa namanya pembagian apa kayak nama ribetnya aja itu DNA dependent karena kayak dia itu dari DNA menjadi DNA, makanya DNA dependent DNA polymerase gitu. Itu asal usulnya kenapa kok namanya dependent DNA polymerase gitu. Nah, sedangkan yang di bagian ini untuk menghasilin mRNA, kan kalau misalkan tadi kan udah bilang kalau misalkan viral protein itu harus dari mRNA kan. Maka dari itu untuk menghasilin si RNA itu kita juga virus itu butuh enzim DNA dependent RNA polymerase gitu, atau nanti kalau misalkan di catatan itu dia bilangnya RNA polymerase 2 gitu. Nah, itu jangan bingung karena itu sebenarnya sama aja gitu. Nah, dua enzim ini itu udah ada di tubuh manusia. Jadi virus itu nggak usah repot-repot untuk kayak, oh ini gimana ya caranya biar bisa replikasi, itu nggak usah. Karena enzim ini tuh udah ada di tubuh. Jadi ya nggak usah ribet-ribet gitu. Nanti bedanya nanti ada yang di RNA itu nanti itu mereka ada enzim sendiri. Tapi kalau misalkan yang kelas-kelas double strand itu nggak perlu enzim yang segitunya gitu. Nah, nanti mRNA udah kayak biasa, dia akan ditranslasikan menjadi protein. Nah, ini yang protein struktural. Sedangkan dsDNA di sini, itu nanti akan dimasukin ke viral protein ini. Kan aku udah bilang ya, teman-teman. Kalau misalkan viral protein itu contohnya kayak kayak kapsid dan lain sebagainya. Atau mungkin analoginya itu biar gampang, teman-teman itu bikin bekal makanan. Nah, dsDNA atau double stranded DNA itu sebagai kayak lauk-lauknya, nasinya, telurnya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk viral protein itu atau protein struktural itu kayak Tupperware-nya gitu. Nah, kalau kalian teman-teman ingin bikin bekal makanan ya otomatis setelah kalian bikin lauknya dan lain sebagainya, kalian kan masukin ke ini kan ke Tupperware-nya. Nah, itu namanya assembly atau kayak perakitan dari virusnya. Sama sih kayak bikin bekal makanan. Jadi mungkin bisa dimengerti pakai konsep itu ya. Jadi gitu. Nah, setelah ini digabungin akhirnya menjadi virus-virus yang siap untuk menginfeksi sel host lainnya gitu. Oke, mungkin bisa langsung di next ya ke kelas berikutnya, yaitu si single stranded DNA. Nah, untuk single stranded DNA ini dia karena dia nggak double stranded, jadi ketika dia masuk ya penetrasi ke sel host, setelah itu dia uncoating ngasilin si positive sense DNA ini, dia itu butuh negative sense. Kan aku udah bilang tadi kalau misalkan kita mau bikin negative sense itu harus ada positive sense dulu sebagai template gitu untuk DNA polymerase ini ngebikin DNA yang baru atau DNA yang negative sense gitu. Nah, di sini otomatis dari genetik dari virusnya ini akan ngehasilin DNA akan ngehasilin negative sense dulu gitu supaya bisa ngehasilin ini apa namanya sense yang positif gitu. Ini teman-teman jangan bingung ya, ini tuh awalnya seharusnya itu memang positive sense. Nah, ini awalnya memang positive sense dan aku udah bilang kalau misalkan virus itu harus sama kayak ininya, genetiknya tuh harus sama kayak yang awalnya. Jadi awalnya kan ini positive sense. Ya otomatis dia harus ngeproduksi yang sama kayak positive sense juga gitu. Nah, gimana caranya? Karena nggak bisa teman-teman, positive sense direplikasi jadi positive sense itu nggak bisa. Jadi harus ada negative sense gitu untuk ngasilin positive sense atau sebagai template-nya yang tadi udah aku jelasin di konsep awal tadi gitu. Nah, nanti maaf ini ke zoom, nanti si negative sense ini akan di kasih DNA polymerase sehingga dia akan menjadi positive sense gitu. Nah, nanti positive sense ya udah udah siap untuk digunakan. Istilahnya kayak makanannya udah siap dimasukin ke bontot. Sekarang kita tinggal bikin Tupperware-nya. Nah, cara bikin Tupperware-nya tetap sama. Kita awalnya tuh mRNA ya udah pasti ya, dia pasti pakai enzim DNA dependent RNA polymerase atau RNA polymerase 2. Di mana nanti untuk mendapatkan positive sense ini ada negative sense dari DNA-nya gitu. Nanti dia akan ditranskripsi jadi mRNA, ya ini udah kayak BMS1 yang awal-awal itu ya di mRNA. Setelah itu akan ditranslasi menjadi viral protein atau viral struktural yang tadi aku sempat bilang envelope, kapsid, atau mungkin kalau di analoginya kayak bekal makanannya gitu. Nah, ini aku juga lupa jelasin ya. Tadi itu nanti dari proses viral protein itu butuh ribosom juga teman-teman, ribosom untuk kebikin proteinnya ini. Karena kan tadi aku sempat bilang kalau virus itu dia non cell living kan. Jadi dia tuh nggak bisa bikin protein sendiri, butuh bantuan dari host. Nah, salah satunya itu dia nggak bisa ada ribosom, dia ambil dari sel host sehingga dia jadi viral protein. Nah, nanti materi genetik ini si positive sense akan langsung digabungin sama viral protein yang struktural gitu. Nanti akan jadi virus yang baru gitu.
Oke, kayak yang single stranded itu. Jadi bedanya itu sih. Jadi dia harus bikin template negative sense dulu. Kalau yang dibandingin sama double stranded-nya. Berikutnya adalah double stranded RNA. Nah, ini yang mungkin agak susah ya teman-teman karena kalau misalkan double stranded RNA itu dia kan ini ya nggak ada DNA-nya sama sekali dan ini kayak di manusia itu nggak punya enzim namanya RNA dependent RNA polymerase, nggak ada yang kayak gitu. Makanya si RNA dependent RNA polymerase itu didapetin dari virusnya langsung. Jadi virusnya itu dia bawa enzim ini gitu ke sel tubuh kita. Sehingga nanti dalam prosesnya ketika double stranded ini masuk, dia tuh dikasih RNA dependent RNA polymerase, dia itu akan menjadi mRNA gitu. mRNA yang siap digunakan sama virusnya ini untuk menjadi viral protein gitu. Jangan bingung ya, tadi kan mungkin aku sempat sedikit kelewatan ya. mRNA ini juga pakai RNA dependent polymerase gitu. Pokoknya yang bau-bau mRNA itu pasti dia pakai RNA polymerase. Kalau misalkan maaf, kalau misalkan di DNA ini berarti dia DNA dependent RNA polymerase gitu. Jadi kayak selalu ada RNA polymerase untuk ngebikin si mRNA. Sama kayak yang di sini. Cuman bedanya di tubuh kita nggak ada si RDRP ini gitu. Itu tuh kayak dari virusnya langsung. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi di sini? Positif sense ini kan udah kayak mRNA kan teman-teman sifatnya. Jadi ya udah, dia tuh bisa ada dua pathway gitu. Dia bisa langsung pertama itu karena dia RNA, ingat karena dia RNA double stranded, genetiknya juga harus berakhiran double stranded RNA juga, nggak boleh hilang salah satu, tetap harus sama kayak induk awalnya gitu istilahnya. Nah, positive sense ini nanti akan ditranslasikan menjadi viral protein yang udah aku jelasin tadi, dia kayak envelope, kapsid, nukleokapsid, atau mungkin kapsomer, dan lain sebagainya untuk yang strukturalnya. Dan untuk yang positive sense ini nanti akan dipakai untuk bikin negative sense gitu. Karena ingat, si RNA ini kan dia double, jadi kita harus bikin yang sama. Kayak ini, kita harus bikin negative sense-nya gitu. Makanya dia ngebikin positive sense ini sebagai template ya, samanya juga RNA dependent RNA polymerase juga sama enzimnya untuk merubah jadi negatif negatif sense gitu. Oke, mungkin aku bisa langsung lanjut aja. Yang berikutnya itu adalah oh ya masih ada single stranded RNA yang negatif sense doang. Nah, kalau yang negatif sense doang sebenarnya juga sama, enzimnya juga sama, RNA dependent RNA polymerase. Cuman bedanya di sini dia itu harus bikin positive sense gitu untuk bisa bikin viral protein ini, harus bikin ini. Kalau yang tadi kan kalau di compare kan dia udah langsung kan teman-teman. Ya, maaf mungkin ada sedikit ini gangguan suara. Mungkin untuk ini tuh kalau misalkan double stranded itu kan dia ada positive sense gini kan. Jadi kayak ya udah tinggal langsung aja gitu, nggak usah pakai bikin negatif, nggak usah bikin template negatif sense dulu karena dia udah basically udah mRNA dan siap untuk ditranslasikan. Tetapi kalau misalkan yang di single stranded ini, dia kan negatif ya teman-teman. Ini kan belum jadi mRNA karena tadi kan sifatnya mRNA kan positive sense gitu. Dia masih belum, aduh ini apa ya? Dia masih belum siap jadi mRNA sehingga harus dirubah dulu jadi mRNA gitu. Dengan apa? Dengan enzim yang sama, RNA dependent RNA polymerase gitu. Sehingga nanti dari RDRP ini dia akan merubah si negative sense ini menjadi positive sense gitu dan nantinya akan ditranslasikan ya sama nanti ditambah ribosom dan lain sebagainya akan menjadi viral protein yang struktural gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan di sini ya di bagian ini juga bedanya adalah dia ditransfer lagi teman-teman. Jadi yang awalnya negative sense dia itu jadi positif terus dirubah lagi negatif gitu untuk mereplikasikan si negatif. Karena ingat teman-teman, untuk mereplikasikan itu nggak bisa langsung negatif direplikasiin jadi negatif, nggak bisa. Tetap kita tuh harus butuh template yang berlawanan gitu. Jadi ya itu aja sih yang membedakan kalau misalkan di single stranded negatif gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang positive sense. Ini kayak positive sense tadi double stranded DNA ya. Udah, oke. Single stranded ini karena dia udah positif ya sama aja sih teman-teman, ini cuma tinggal dibalik aja. Jadi untuk prosesnya tuh dia membutuhkan negative sense dulu sebagai template. Jadi dia bikin negative sense pakai RDRP gitu. Nanti dia RDRP ini akan merubah menjadi positive sense yang banyak gitu, menduplikasi. Pokoknya ingat hasilnya. Ini awalnya positif ya berarti akhirnya harus positif gitu, nggak boleh berubah gitu. Misalkan dia satu doang ya berarti awalnya harus satu doang gitu. Itu adalah konsep yang memang harus dipegang sih. Nah, setelah itu nanti positive sense ini akan karena dia udah sifatnya mRNA ya teman-teman, dia bisa langsung ditranslasikan gitu. Bisa ditranslasikan menjadi viral protein yang lebih apa ya? Viral protein atau yang tadi aku bilang struktural proteinnya gitu. Dan sini bedanya cuma itu doang.
Mungkin kalau ini agak susah ya, mungkin teman-teman nanti aku bisa kirim videonya dan bisa pahami konsepnya gitu sebelum baca rangkumannya. Nah, ini yang keenam yaitu HIV. Nah, HIV ini teman-teman dia itu sangat spesial karena kenapa? Karena salah satu golongan retroviridae itu dia punya enzim ini RDDP. Nah, ini kayak aneh lagi. Ini tuh cuma ada di HIV gitu. Mungkin ya untuk golongan retroviridae itu. Ini tuh nama lainnya. Mungkin teman-teman udah apa namanya familiar tuh sama enzim reverse transkriptase gitu, enzim reverse transkriptase. Dan mungkin ini tuh kayak nama lainnya. Kalian kalau misalkan di Jawets ya, apalagi di Jawets itu kalau misalkan baca itu nggak ada namanya enzim reverse transkriptase, kayak maksudnya jarang gitu. Bahkan di latihan soal Jawets itu mereka nyebutnya itu RNA dependent DNA polymerase. Karena kenapa? Karena dia merubah RNA menjadi DNA. Nah, kan kayak kebalik teman-teman, kayak terreverse gitu. Nah, untuk HIV itu dia salah satu virus yang punya keistimewaan kayak gitu, yang ngebikin RNA itu jadi DNA. Nah, apa manifestasi klinisnya? Manifestasi klinisnya adalah karena dia ini udah DNA, double helix pula, ya kan? Dia itu sama kayak ini, sama kayak si genotik, genomik dari sel tubuh manusia. Sehingga dia itu ketika berkaitan sama genetik sel tubuh kita, ya otomatis sel tubuh kita tuh jadi beda gitu, nggak seperti sel tubuh normal pada umumnya. Dia tuh ngasilin protein yang beda karena ini udah tingkat genetik teman-teman, udah tingkat genomik yang dimana kalau tingkat genomik itu udah susah gitu untuk merubah kesemulanya gitu. Sehingga pada saat orang yang kena HIV itu dia udah jadi pabriknya, jadi kayak selnya udah jadi pabrik pembuat HIV gitu, udah nggak bisa diganggu gugat karena genetiknya dirubah sama si HIV ini gitu. Nah, sehingga di sini itu yang menjadi challenge dari treatment HIV itu karena gimana kalian mau ngobatin ketika selnya itu udah produksi HIV gitu, maksudnya secara genetik gak bisa kecuali kalian lisiskan gitu. Tapi masa kalian mau ngelisiskan semua sel, kan nggak mungkin teman-teman. Kalau misalkan dipikir ya inflamasi terus-terusan dong tubuh kita nanti kalau misalkan kalian mau ngelisisin sel ini gitu. Maka dari itu orang-orang yang kena HIV itu dia susah apa ya, bukan bukan susah sembuh sih, tapi kayak lebih ke harus minum obat seumur hidup karena ya itu tadi, karena selnya itu udah genetiknya tuh udah berubah gitu, udah genetiknya si virus HIV itu gitu, yang dimana udah jadi pabrik pembuat HIV, makanya susah gitu untuk ditemukan obat yang bisa ngebasmi HIV 100% gitu. Dan mungkin untuk HIV apa untuk virus itu cuman sih gitu aja sih teman-teman reviewnya, dan mungkin nanti eh, apa namanya ini tuh bisa langsung dikaitin sama ARV apa obat antivirusnya ya. Itu nanti di bawah sih tapi. Nah, ini juga viral replikasi ini juga udah dijelasin Kak Yohanes kemarin, jadi nggak usah aku ulangin lagi. Replikasi ini tadi udah ya. Nah ini nanti kalian bisa baca-baca ulang gitu. Nah ini kayak RNA polymerase 2 itu tadi yang DNA dependent RNA polymerase yang tadi. Jadi kayak cuman kayak ditambahin aja, dia lebih detail sih di sini. Nah, nanti untuk yang single stranded itu dia, nah aku mau jelasin juga, mungkin aku lupa untuk nambahin ya, di single stranded DNA itu mana ini? Single stranded DNA. DS. Nah, ini di single stranded DNA itu dia replikasinya itu di S phase gitu untuk ngebikin si positif negatif sense-nya di siklus S. Kalau kalian ingat siklus S itu kalau misalkan di BMS 1 itu kayak sel itu mengalami replikasi gitu, yang replikasinya itu replikasi genetik gitu. Jadi kayak makanya dia bisa bikin negatif sense gitu untuk yang single cell DNA. Sebenarnya itu kayak semuanya juga sama sih kayak gitu, yang melibatkan membuat lawan-lawan template lawannya itu. Nah itu setelah itu juga di sini juga sama sih. Nah ini kan RNA dependent RNA polymerase gitu atau RDRP. Terus mana lagi ini juga sama tadi ya. Penjelasannya ini kayaknya udah aku jelasin di gambar-gambar itu tadi. Cuman yang untuk reverse transkriptase DNA itu aku masih belum ini ya, masih belum memahami sepenuhnya karena memang dari enzimnya itu masih belum ditemukan itu enzim apa yang bisa ngebikin jadi ini lagi gitu, jadi di RNA lagi gitu. Masih belum ditemukan. Jadi mungkin teman-teman bisa baca sendiri gitu. Ini ada linknya nanti bisa kalian telaah sendiri atau mungkin ada yang jurnal yang lebih baru gitu, mungkin nggak ada yang ini. Oke, ini kayak assembly maturation juga udah dibahas seharusnya ya sama Kak Yohanes. Jadi ini inklusi body yang kemarin kita bahas ya, yang kalau misalkan di rabies itu adalah negibadis gitu, yang dimana dia itu
banyak sisa-sisa viral protein yang numpuk di sel gitu, sehingga kita bisa nemuin di bawah mikroskop gitu. Oh ya, terus untuk ngomong soal mikroskop juga, si virus ini dia itu nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Light microscope itu dia nggak bisa, makanya dia harus pakai elektron mikroskop gitu. Nah, itu salah satu yang bedain dengan sel-sel yang lain itu dengan bakteri mungkin atau dengan parasit dan lain-lain sebagainya. Oke, kita bisa langsung next ke viral interaction. Jadi ini, mohon maaf teman-teman, ini kayak tulisanku, dah, aku lama nggak buka ini. Ya, jadi mungkin aku nanti akan sangat menganjurkan kalian tuh nonton video yang aku kasih itu karena lebih mudah dipahami juga sebelum kalian baca materinya. Karena jujur, untuk baca materi itu tuh kayak kalian harus paham dasarnya dulu dan dasarnya itu dari video itu. Nanti karena itu juga akan, jujur akan memperpendek waktu juga sih teman-teman. Karena kalau kalian persiapan simpik kan tahun depan ya, dan itu pasti juga belum ketambahan materi kuliah, dan jujur aku kayak perlu paham ngejar basicnya dulu gitu selama liburan ini. Mungkin kalian bisa niru kayak gitu, karena nanti sungguh hektik banget guys teman-teman, sumpah kayak berat banget kalau misalkan udah diiniin ngejar materi yang udah ketinggalan gitu, karena kan aku jujur ketinggalan ya daripada teman-temanku yang lain gitu, karena mereka udah pernah ikut simpik, aku belum. Jadi aku salah salah satu alternatifnya aku pakai video itu untuk tahu basicnya. Setelah itu aku baca materi rangkuman itu lebih lebih ngerti gitu. Oke, kita bisa langsung lanjut aja ke viral interaction, di mana viral interaction itu terjadi ketika sel host itu dia diinfeksi sama virus yang berbeda gitu secara genetiknya, sehingga dia itu kayak ketika menginfeksi satu sel yang sama, dia itu akan menghasilin virion yang beda sama induknya gitu. Misalkan kayak virus A sama virus B dia punya genetik yang beda gitu. Nah, nanti dia itu kecampur waktu proses replikasinya, akhirnya nanti menumbuhkan virion yang baru. Kalau yang aku baca seperti itu ya. Terus yang kedua itu, interaksi yang kedua itu adalah complementation. Jadi complementation itu kayak misalkan ada virus ya, dia itu eh, butuh satu virus itu untuk replikasi. Misalkan kayak hepatitis D, dia tuh butuh hepatitis B untuk pinjem envelope-nya, misalkan kayak gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Nah, jadi kayak komplementasi itu kayak satunya itu kayak ngebantuin virus gitu loh untuk proses replikasinya. Gampangnya kayak gitu. Dengan cara minjemin struktural protein, entah struktural protein atau mungkin enzimnya, itu kayak terserah dari virusnya. Pokoknya mereka itu ada interaksi yang satunya itu dibantu gitu. Nah, kalau misalkan si apa namanya phenotyping mixing itu ketika ini eh, isi bekal makanan mereka itu ketuker. Jadi materi genetik itu ketuker sama punya temennya gitu. Misalkan kayak virus A sama virus B, dia itu seharusnya kapsid yang icosahedral itu miliknya si A gitu. Yang helix itu punya si B. Nah, itu mereka ketuker gitu. Jadi ya karena ketuker akhirnya nanti virus itu akan beda gitu. Untuk komponennya akan berbeda dari yang seharusnya gitu. Sedangkan untuk yang intervensi ini kayak keadaan dua virus itu yang dia itu kompetitif. Jadi kayak misalkan ada ya satu sel host, dia terinfeksi oleh dua virus gitu. Nah, dua virus ini tuh nanti mereka rebutan gitu, rebutan enzim, rebutan, karena kan seperti yang aku bilang tadi, dalam virus itu kan dia butuh yang namanya eh, protein ribosomnya, dan mereka itu kayak rebutan ribosomnya gitu, kayak gitu contohnya. Jadi mereka saling mengganggu. Nah, ini terus kayak transmissionnya juga mungkin aku udah nggak perlu aku review ya, karena ini udah sering kita jumpai juga. Kalau dari kami itu ya kontak atau mungkin seksual kontak itu juga bisa. Pokoknya direct yang selalu kayak gitu. Kalau indirect, kalau Kak Yohan, jadi kita langsung bahas aja ke obat-obat dari ini aja, apa namanya, funginya. Nah, ini sebenarnya aku lebih gampang pakai gambarku sendiri sih guys, karena kayak itu jujur misah-misah kan. Jadi aku lebih suka kayak gambarku yang ini. Nah, ini kan kita lengkapkan, kalau misalkan kita bicara tentang fungal itu kita harus tahu strukturnya dulu. Kan kemarin Kak Yohanes juga udah bilang kalau misalkan fungi itu sel wall-nya itu terdiri dari tiga jenis. Jadi ada glukan, chitin, sama mana. Nah, itu tiga sel wall itu tuh kayak yang membuat beda sama manusia gitu. Sehingga diciptakanlah obat yang dia itu menginhibisi tiga sel itu tadi, tiga lapis sel wall itu tadi. Ada ini contohnya adalah dari golongan echinocandins gitu.
Nah, echinocandins ini dia itu ada apa aja? Ada anidolafungin, ada caspofungin, ada mikafungin gitu. Yang dimana dia itu ngeinhibit ini beta 1,3 glukosintase. Jadi lebih ke inhibitor untuk produksi dari glukannya gitu. Nah, ini tuh aku ada satu jembatan babi atau jembatan keledai, apa sih kalian biasa bilang jembatan keledai, aku lupa terus. Nah, itu ada bentar. Caspofungin ya. Caspofungin di mana C itu untuk candidiasis. A-nya itu untuk aspergillus gitu. Dan untuk F-nya itu untuk side effect-nya yaitu sebuah flush. Jadi dia ada kemerahan, ada apa namanya? Ada kayak pale, pucat dan sebagainya. Sedangkan untuk G ini tuh GI tract upset. Dia kayak ada diare, ada mual muntah gitu untuk efek samping obat dari caspofungin itu. Nah, ya ini kayak yang lainnya juga mirip-mirip sih untuk ininya, mekanisme kerjanya juga sama. Nah, setelah itu oh ya ini aku lupa kandidiasis sama aspergillusnya itu yang dia itu invasif. Nah, ini mungkin bisa ditambahin ya kayak nggak bisa jembatan ini juga sih. Nah, setelah itu ada yang jenis-jenis obat yang kedua itu adalah amphotericin B. Jadi ini tuh golongan apa ya? Aku lupa ya namanya. Kilon apa? Eh mana itu tadi di bawah? Iya, Collins. Jadi dia tuh golongan Collins yang dimana dia itu ngehancurin si ergosterol ya ergosterol kalau nggak salah ya ergosterolnya langsung gitu direct langsung ngebikin hancur. Nah tadi kan sempat dijelasin juga kan kalau misalkan sama Kak Yohan kalau misalkan ergosterol itu di dalam tubuh manusia itu juga ada cuman tapi jumlahnya itu terbatas yang paling banyak kan kita kolesterol gitu. Nah oleh karena itu dia itu kalau dibandingin sama si golongan echinocandins itu dia selective toxicity-nya itu lebih tinggi si echinocandins karena kayak dia literally selektif gitu bener-bener kayak spesifik ke fungi gitu. Kalau semisalkan si golongan ini amphotericin B sama nistatin itu dia itu nggak selektif sehingga bisa aja obat ini tuh nyerang dari sel kita sendiri gitu. Makanya dia mungkin side effect-nya lebih banyak gitu daripada si echinocandins gitu. Nah, di sini untuk golongan, jadi dia ingat ya, dia teman-teman, dia ini langsung hancurin. Sedangkan kalau kita bandingin sama yang sebelahnya, yaitu si azoles, clotrimazole, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, miconazole, dan lain sebagainya, dia itu ngehambat sintesisnya. Jadi kalian bisa bedain ya antara ngehancurin langsung sama ngehambat produksinya. Itu kalian harus bedain. Tuh. Nah, untuk si azoles, dia itu ngehambat CYP450. 14A demetilase. Jadi itu sebagai kayak apa ya enzim yang mengkatalis lanosterol menjadi ergosterol gitu. Sehingga kayak teman-teman mungkin udah sering ya kayak lihat CYP450 ini pasti ada kaitannya sama hepar. Jadi side effect-nya itu bisa aja hepatotoxicity atau mungkin ada interaksi obat. Di sini ada gambar obat yang sedang ada gambar tengkorak. Bisa interaksi obat di mana nanti dia itu bisa meningkatkan bleeding penggunaan pada orang yang menggunakan warfarin gitu. Bisa meningkatkan bleeding gitu. Nah, itu yang pertama itu golongan azoles. Yang kedua itu adalah golongan aliamins, kayak tepnafin, afitivin, dan lain sebagainya. Dia itu menghambat apa? Dia itu menghambat enzim ini, squalene epoxides. Jadi kayaknya ini kalian udah belajar juga ya di Intogumen. Kayak aku lihat materinya teman-teman tuh waktu Intogumen kayaknya udah sering, kayaknya di aku juga ada. Jadi mungkin jangan bosan-bosan, nanti kalian semester 4 juga ketemu ini lagi gitu. Yang dimana si golongan alilamins itu dia menghambat si squalene menjadi lanosterol gitu. Nah, sehingga ya untuk produksi ergosterolnya itu dia terhambat gitu. Contohnya obatnya apa aja ya ini tadi yang udah aku jelasin. Nah, selesai dari fungi itu. Kalau misalkan di catatan ini contoh-contoh obatnya sih, kayak ini udah aku jelasin tadi ya. Nah, ini kayak contohnya ini candidiasis nah kan sama aspergillus, caspofungin. Nah, ini dia untuk aspergillosis sama candidiasis. Kalau misalkan anidolafungin itu untuk esophageal candidiasis, makanya tadi ada gambarnya mulut yang putih-putih bercak putih atau bisa aja kalidemia. Terus habis itu ada mikafungin itu untuk esophageal juga. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Nah, setelah itu juga ini contoh dari untuk berikutnya itu adalah si citin sintase di mana dia itu ya sama sih sebenarnya untuk ngehambat si ini apa namanya
si cell wall-nya, yaitu yang si tuh. Contohnya kayak nicomisin. Nah, si kedua ini tuh nicomisin itu contoh obatnya ini Nic Z sama nicomisin Z. Yang dimana beberapa penelitian itu menjelaskan kalau misalkan si nicomisin itu dia sangat poten melawan fungi yang dimorfik. Ingat, berarti dia dimorfik, berarti dia bisa bentuk dua, ada bisa yeast, bisa bentuk si ini namanya apa sih multiselular itu mold ya, bisa kedua bentuk itu gitu. Yang contohnya itu ada si Sporotrix dan kawan-kawannya. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke azos. Jadi di azos ini udah aku jelasin ya, udah jelas kayaknya ini double conazole. Nah ini inhibisi P450 tadi udah ada di penjelasan di awal. Jadi kayaknya itu aja. Oh ya, yang aku belum ini sih, mohon maaf kayaknya ada si terbinafrin kalau nggak salah ya. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan kita bicarakan tadi kan terhadap kayak ergosterol, cell wall dan lain sebagainya. Ada lagi itu yang dia menghambat di bagian mitosis dari sel jamurnya itu sendiri. Contohnya kayak grisefulvin. Nah, ini juga udah disebut sama Kak Yohanes juga kan, kalau grisefulvin itu dia menghambat bagian mikrotubulnya. Sedangkan kalau si flusitosin itu dia menghambat nukleus DNA-nya. Nah, dia itu sebelum masuk ke dalam nukleusnya itu dia dalam bentuk ini dulu. 5 fluorouracil gitu. Untuk menghambat sintesis proteinnya. Ya gampang sih, cuman gitu doang ya. Kalau misalkan menurut catatan ini ya, kawan ngikutin ini untuk catatan simpiknya. Setelah itu juga nah ini juga untuk golongan fluoxetine itu dia nggak bisa monoterapi karena nanti dia akan gampang untuk resisten. Oke, mungkin untuk antifungal tuh udah itu aja sih teman-teman. Kayak singkat aja deh kita hari ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah antiviral. Nah, di antiviral ini mungkin ini kayak bingung sih aku teman-teman waktu baca rangkuman ini karena kayak jadi satu gitu, kayak gabung-gabung. Jadi aku mungkin akan bahas per virus dulu ya, kayak misalkan ini tergantung ada maravirus, nanti kita langsung sekalian semua obat yang ada HIV-nya. Jadi mungkin aku izin untuk ganti sumber ini. Nah, ini kayak ini PPT dosen ya teman-teman. Nanti kalian akan ketemu ini lagi waktu semester 4. Jadi sekalian belajar aja kita gitu untuk ATI. Yang pertama ini udah aku jelasin tadi sempet ya, kalau misalkan ini kita harus tahu dulu replikasi. Ntar aku hapus dulu deh, ini coret-coretan nggak guna juga. Oke, jadi kalau misalkan HIV itu kan dia punya glikoprotein 120 yang tadi aku udah sempet jelasin. Dia itu akan nempel sama CD4 dalam tubuh kita gitu untuk replikasi, untuk proses dari attachment gitu sama sel host kita. Nah, si Manovirak itu dia ngehambat si GBH20 ini. Lebih tepatnya dia itu ngehambat bagian ini CXCR5. CCR5. Dia kalau misalkan kalian bayangin CCR5 itu apa? Dia itu kayak koreseptor. Jadi kalau misalkan dulu kalau masih ingat Dokter Singgi itu pernah bikin perumpamaan kalau misalkan kita gandengan tangan supaya lebih rapat, kita butuh dua tangan kan untuk gandeng satu tangan orang yang ingin kita gandeng itu. Nah, satu tangan yang bersalaman sama satu tangan lagi yang memperkuat, itu yang memperkuat itu namanya koreseptor, namanya CCR5 gitu. Nah, sebenarnya si Maravirok itu dia itu lebih ke situnya, ke koreseptornya, yaitu si CCR5 itu tadi, sehingga dia nggak bisa binding dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin kita balik lagi ya, ada obat yang hambat itu. Setelah itu, kalau misalkan kita ikutin siklus hidup HIV, dia kan akan fusi ya. Nah, fusi ini dia tuh butuh namanya tuh GP41. Nah, GP41 itu dia itu dihambat sama ini, enfuviritide. Jadi enfuviritide itu akan menghambat GP41 sehingga dia nggak bisa masuk gitu, nggak bisa penetrasi dan melanjutkan siklus hidupnya gitu. Gampangnya kayak gitu. Terus nextnya apa lagi ya ini di sini uncoating kan. Terus habis itu nah ini enzimnya. Nah ini yang menarik ya teman-teman. Karena ini yang sering dipakai sama tulisanku bentar. Aku hapus dulu deh. Jelas. Bentar. Nah untuk apa namanya dari obat yang berikut ini tuh yang paling penting ya, karena ini kayak specifically di virus HIV yang punya enzim reverse transkriptase doang gitu. Jadi makanya ada obat yang khusus gitu. Namanya adalah NRTI sama NNRTI. Dari namanya kalian bisa baca sendiri ya, nucleoside reverse transkriptase inhibitor sama non nucleoside. Kenapa kok beda? Itu yang pertama dari komposisinya. Yang pertama itu bahan dasarnya adalah nucleoside. Yang kedua itu enggak gitu. Udah jelas ya dari keduanya.
setelah itu juga mekanisme kerja mereka itu beda teman-teman. Kalau misalkan golongan NRTI dia itu berikatannya itu eh, ini gimana ya bayanginnya? Sebenarnya kalau dari gambar ini nggak bisa sih. Ntar aku ambil garis gini ya. Anggap aja ini kayak sequence DNA kita. Di sini itu ada DNA dan ini kayak ada si enzim siapa namanya reverse transkriptase di sini. Dia akan merubah RNA jadi DNA ya. Ini anggap aja yang di sini tuh RNA karena dia belum jadi DNA gitu. Nah, ini enzim RT, reverse transkriptasenya. Nah, gimana cara mereka kerja? Kalau misalkan NRTI itu dia ngehambat di sini teman-teman. Jadi dia langsung nge-stop tak di sini. Ini kayak disilang sama golongan NRTI. Jadi dia secara kompetitif gitu. Makanya si reverse transkriptase itu dia nge-stop nggak bisa ngelanjutin ngerubah jadi DNA. Nah, kalau yang non NNRTI itu dia itu berikatannya di sini. Berikatannya itu di sini di RT-nya atau reverse transkriptase ini, mohon maaf ya aku nggak bisa gambar jadi mungkin jelek. Ini NNRTI. Nah, dia itu ngehambat langsung ke reverse transkriptasenya sehingga nanti enzim reverse transkriptasenya itu akan berubah bentuk gitu, berubah bentuk entah yang seharusnya dia mungkin segitiga jadi bulat gitu kan. Akhirnya nggak bisa untuk ini, nggak bisa untuk ngelanjutin ngerubah RNA jadi DNA. Nah, mungkin kayak gitu sih konsepnya untuk golongan NRTI sama NRTI. NRTI sama NRTI itu ada apa aja? Nah, di sini harusnya ada sih. Ada nggak sih di sini? Bentar. Type lamivudin, atau di PPT selanjutnya ya, bentar. Kayaknya di PPT yang ini deh. Atau mungkin di sini ada ya di catatannya. Bentar. Mohon maaf teman-teman karena aku lupa deh naruhnya di mana. Nucleoside. Oh, di sini juga nggak ada sih. Ya udahlah. Di ini aja, di apa namanya? PPT kuliah aja. Karena kayaknya kurang lengkap juga catatannya. KTI di bagian HIV, HIV treatment. Nah, golongan NRTI itu apa aja? Ada tenofovir, ada zidofudin, ada lamivudin, dan lain sebagainya. Terus habis itu yang golongan NNRTI itu ada efavirenz, nevirapin, dan lain sebagainya. Ini kan bisa baca sendiri ya. Nanti aku share deh ininya. Kalau integrase inhibitor, ya ini nanti akan kita jelasin. Nah, untuk panduan obatnya sebenarnya itu dari HIV itu ini teman-teman, dua obat dasar kayak dua NRTI plus satu obat pilihan, entah itu dari NNRTI yang tadi golongan yang ini yang dia itu secara non kompetitif gitu, atau yang ini juga bisa integrasi inhibitor nanti akan menyusul gitu. Untuk rumusnya itu nanti aku kasih juga di ini PPT-nya biar kalian bisa sekalian baca ya untuk nyicil-nyicil semester depan sekalian gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke mana ya? Misal 2. Oke, kita lanjut di sini dulu. Kita ke HIV dulu. Nanti ini mungkin akan dibahas lebih lanjutnya itu di bagian HIV harusnya. Karena ini kan miscellaneous itu kan campur-campur, gaduh-gaduh dia. Jadi ya emang kayak loncat-loncat penjelasannya. Oke, di sini selanjutnya itu kita bisa langsung lihat dia tuh. Nah, ini yang obat baru teman-teman ini juga salah satu ada obat yang baru namanya dolutegravir. Nah, dolutegravir itu obat apa? Dia itu ngehambat si DNA ya. Kan jangan tadi kan aku sempat bilang ya di awal-awal tadi kalau misalkan golongan kelas 7 ya kelas 7 RNA transkriptase itu dia itu ngerubah RNA jadi DNA sehingga DNA-nya itu nanti akan gabung sama genetik kita gitu, sama DNA kita gitu. Nah, ada yang hambat itu namanya si dolutegravir gitu. Dia obat baru dolutegravir. Nah, itu harusnya sih kayak tapi di sini masih belum ada ya kayaknya penjelasannya. Aku ingat kayak masih belum ada di sini. Nah, dolutegravir itu dia apa ada di belakang? Dolutegravir. DTG, nah ini ada sih dolutegravir. Sama selain dolutegravir itu juga ada raltegravir, ada alvitegravir dan kawan-kawannya gitu. Ini mungkin bisa untuk di pay attention ya teman-teman karena guideline WHO itu sekarang udah bikin yang terbaru ya untuk yang dolutegravir. Untuk fixed dose combination nanti aku jelasin deh apa fixed dose combination, kita selesaiin ini dulu aja.
Nah, untuk berikutnya itu ada selesai dia ini kan harusnya kan dia protease inhibitor kayak dia itu maturasi kan yang tadi aku bilang. Nah, itu ada obat yang menghambat protease inhibitor itu kayak golongannya ini indinavir, terus habis itu ada lopinavir dan kawan-kawannya gitu. Nah, gampangannya itu kalau misalkan kita apa namanya bicara ngafalinnya itu dulu aku gimana ya sih? Nafir, grafir. Oh ya, kalau misalkan golongan protease itu dia akhirannya selalu ini nafir. Tapi kalau misalkan si integrasi itu dia selalu grafir. Nah, ini tips untuk ngafalin kalau misalkan kalian gak mau ribet ya nanti misalkan mau apa namanya ngafalin obat-obatnya gitu. Kalian lihat 3 huruf ini aja kan nafir, nafir, nafir lagi, nafir gitu. Belakangnya sini ada grafir. Oh, kalau grafir berarti integrase. Nah, ini grase kan, integrase gitu. Kalau misalkan dia nafir ini berarti protease gitu lawannya. Gitu aja sih cara ngafalinnya gampang gitu. Untuk ngafalin obat generik ininya untuk mekanisme kerjanya. Terus selanjutnya itu kita langsung lanjut ke ini untuk viral shading ini untuk keluarnya ya seharusnya ada ya tapi kok lupa ya apa ya obat apa ya gitu kayaknya nggak terlalu dimention kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari ARV segitu aja sih. Nah, terus aku juga punya tanggungan untuk jelasin ya kalau misalkan sekarang itu HIV itu dia udah pakai fixed dose combination. Jadi kenapa kok kita pakai fixed dose combination? Karena HIV itu ya seperti virus pada umumnya sih, dia itu rentan untuk resisten teman-teman. Jadi maka dari itu kita itu WHO itu udah mulai nerapin fixed dose combination yang dimana dia itu isinya adalah TLD ya tenofovir ini guideline yang terbaru plus lamivudin sama dolutegravir. Ingat kalau misalkan kita recall ya sekarang aku ingin coba kalau misalkan dia grafir gini berarti dia apa DNA integrase atau protease inhibitor teman-teman mungkin bisa jawab kalau misalkan ini suara kedengaran nggak itu di awal. Yang integrase, Kak. Iya benar, jadi integrase gitu. Nah untuk yang selanjutnya, yang selainnya ini tenofovir, lamivudin, ini dia tuh termasuk ke golongan NRTI gitu. Karena kan tadi rumusnya untuk cari fixed dose combination itu kan dia harus 2 NRTI plus obat pilihan terserah. Bisa NNRTI, bisa untuk protease inhibitor dan lain sebagainya, itu terserah gitu. Nah ini kayak guideline yang terbaru. Dulu itu sebenarnya pakai TLA sih teman-teman, tapi sekarang karena ada obat baru ini si dolutegravir ini jadi berubah gitu untuk guideline-nya. Nah ini mungkin bisa teman-teman nanti sempat ini ada di Repsol beda jawaban sih teman-teman, ada yang jawab TLA waktu itu, ada yang jawab TLD. Jadi mungkin teman-teman jawab yang TLD aja karena dia termasuk yang baru gitu. Dan ini juga penelitianku juga sih yang TLD sama TLA ini bandingkan obatnya jadi ya gitu. Oke, next. Terus kita udah selesai ya bicara tentang HIV. Kita langsung lanjut ke virus-virus selanjutnya, yaitu kayak ini sebenarnya loncat-loncat tapi ya udahlah ya. Ini ada obat namanya itu Arildon, disosakril dan lain sebagainya. Dia itu ngehambat uncoating. Nah, tadi aku udah jelasin ya untuk picornavirus ini kan baca sendiri. Nah, ini yang penting juga itu ada ini apa namanya amantadin, rimantadin dan sebagainya. Ini untuk obat influenza teman-teman kalau misalkan ini. Nah, obat influenza itu tuh dia dibagi jadi 2 golongan. Ada ini kalau nggak salah itu ada neurominidase inhibitor sama ada si amantadin ini. Nah, si amantadin ini dia tuh sekarang udah jarang digunakan karena dia itu tingkat resistennya itu lebih tinggi karena dia cuma influenza A doang gitu. Dia tuh tingkat resistennya lebih tinggi. Sedangkan yang golongan yang neurominidase inhibitor dia itu lebih sering digunakan karena ya tadi dia itu kayak apa namanya ngehambat influenza A dan B nggak selektif gitu loh, nggak cuma itu doang. Makanya virusnya susah untuk mutasi gitu, untuk ngafalin gitu, untuk ngafalin si obatnya gitu. Udah sih selesai. Setelah itu kayak ini kayak bisa dibaca sendiri teman-teman kayak decosanol itu dia ngambat infusi juga sama kayak infoviritide. Cuman kalau tadi infoviritide itu kan di GP4 GP41 ya di HIV. Jadi ya gitu lebih spesifik aja gitu. Terus ini ada nah tadi kan sempat kan kita bahas ada ya kalau misalkan RNA itu kan dia ini kan RNA dependent RNA polymerase kalau memang tadi di awal dia itu dihambatnya sama ini sofosbuvir gitu. Dan untuk yang RDRP pada apa namanya influenza itu juga bisa di iniin sama obat dua ini, Baloxavir sama Marbuxil gitu. Dan untuk nah ini yang penting ya. Jadi untuk asiklovir dan beberapa yang clovir ini dia itu
cara kerjanya itu dia sebagai nukleoside analog. Jadi dia itu langsung berikatan sama di nukleusnya dan akhirnya ngehambat sintesis protein gitu istilahnya. Untuk beberapa viral struktural viral proteinnya gitu, jadi langsung dihambat sama dia gitu. Dan ini kayak tadi udah sempat dijahas ya, nevirapin dan kawan-kawannya ini nggak perlu di ini lagi. Terus habis itu ini untuk potensitase ini juga sama, cuman lebih ke agennya aja yang lebih spesifik. Ini mungkin nanti akan dibahas di tiap virus sih teman-teman untuk apa namanya untuk lebih jelasnya. Nah ini kan navir, nah ini navir berarti ya protease inhibitor itu gampang. Udah. Kalian kalau belajar ya hafalin itu aja. Makanya nanti kalian kalau KTI udah kan ini kan jangka panjangnya kan simpik, tapi kan jangka pendek kan KTI kan teman-teman. Jadi lebih ke itu aja sih kalian coba untuk nyicil hafalin ini gitu karena ya menurutku lebih prefer gitu sih kalau aku jadi kalian ya daripada yang simpik masih tahun depan ya mending nyicil yang sekarang-sekarang aja gitu. Tapi ya ini juga nggak untuk kemungkinan ada pasti ada harusnya di simpik gitu karena ya ini ada di catatannya. Setelah itu juga untuk virion assembly itu juga bisa pakai oseltamivir. Nah ini yang salah satu influenza tadi aku sempat jelasin yang neuraminidase yang dia tingkat apa namanya resistensinya lebih rendah daripada yang lawannya tadi. Oke, nah ini juga, nah ini ada yang, ini aku juga baru tahu sih dari catatan ini ada obat yang imunomodulatori. Ya ini contohnya obat-obat ketiga ini tuh dia pokoknya binds to TLR yang dimana nanti ya TLR itu kan reseptor kan yang biasanya itu untuk nge-trigger sistem imun lah istilahnya kayak gitu. Nanti akan bikin cytokine release dan akhirnya ada NK cell yang khusus untuk virus. Kalau kalian masih ingat NK cell itu untuk virus gitu. Jadi ya ini lebih ke imunomodulator aja yang terakhir. Oke, kita langsung lanjut ke bagian yang kita udah mau kelar sih sebenarnya guys. Ini tinggal dikit lagi udah kelar kok. Nah ini itu ada sterilisasi, disinfeksi sama antisepsis. Nah aku mau jelasin dulu apa sih itu sterilisasi, apa sih itu disinfeksi, apa sih itu antisepsis. Nah untuk yang pertama dulu mungkin sterilisasi dulu ya. Jadi sterilisasi itu kita itu ngebikin kan benda itu kan kita nggak menutup kemungkinan kan pasti ada bakteri nempel kan atau mungkin mikroorganisme lainnya yang nempel. Nah, kalau kita bicara tentang sterilisasi, itu berarti kita itu benar-benar ngehapusin semua bakteri yang ada atau semua organisme yang ada di benda itu. Nah, kenapa kok kayak gitu? Apa emang kepentingannya? Ya kepentingannya yang pertama itu karena pada sterilisasi itu kita butuh benda itu tuh untuk misalkan kayak bedah gitu. Itu kan kayak kalian kan nggak mungkin guys kan bedah, kalian tuh kan buka kulit kan, buka jaringan dan lain sebagainya yang dimana kalau kalian masih ingat kulit itu termasuk ke first line dari innate immune kan, paling awal dia intact skin kan dia. Nah dia itu imun yang paling awal sehingga ketika dia dirobek atau kalian acak-acak kalau misalkan lagi operasi itu dia rentan untuk mengalami infeksi sehingga benda-benda yang dia itu digunakan untuk misalkan kayak pisau bedah atau apapun itu untuk ngoperasi pasien itu harus benar-benar clear atau benar-benar steril. Makanya kalau nanti masuk ruang OK itu pasti akan suruh harus steril itu karena ya memang harus strict gitu. Kita nggak boleh ada organisme sedikit pun yang nempel gitu saat proses operasi atau mungkin tindakan-tindakan yang invasif gitu. Nah, ini contohnya apa aja terhadap yang sterilisasi itu? Yang pertama itu ini autoclave. Jadi autoclave itu kayak suatu apa ya? Istilahnya itu kayak benda dia tuh kayak bentuknya kayak bisa kotak juga sih sebenarnya. Pokoknya itulah kayak tergantung. Pokoknya itu nanti dimasukin ke media gitu lah istilahnya. Media dengan suhu yang benar-benar panas banget. 121 derajat Celcius selama 15 menit bayangin. Ini tuh kayak sepanas apa gitu. Nah, kenapa ininya apa namanya? Kok dia sepanas itu ya karena memang kita nggak mau ada bakteri apapun. Biasanya kan kalau misalkan cuman ecek-ecek ya suhunya berapa sih kayak misalkan 30 atau suhu tubuh atau cuma 50 derajat itu kan kayak beberapa bakteri kan masih kebal teman-teman. Kayak misalkan kalau kita ambil contoh kayak yang punya spora gitu. Yang punya spora kan gunanya spora kan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim gitu. Jadi kayak ya percuma kalau kita sterilisasi dengan suhu yang biasa-biasa aja, dia nggak akan mati karena dia punya spora gitu. Makanya perlu yang suhu ekstrim. Oh ya benar, kok mati nih iPadku dan butuh yang eh, butuh yang steril. Cek, kok nggak ini ya? Saya dulu bentar. Oke, udah. Maaf teman tadi nggak tahu kenapa iPadku tiba-tiba keluar. Oke, udah ya. Ini masih lancar nggak teman-teman?
Masih ya harusnya ini kayak masih gerak kok. Oke. Terus berikutnya itu adalah autoclave ya tadi udah. Jadi pokoknya istilahnya dia kayak masukin ke suatu media sehingga dia nggak bisa ada bakteri yang tersisa atau mikroorganisme yang tersisa gitu. Yang kedua itu ada ethylene oxide. Jadi ethylene oxide itu sebenarnya ya suatu ini kimia ya, yang dimana dengan ini mungkin kalian bisa baca sendiri kayak 450 900 itu benar-benar pure hafalan sih teman-teman. Yang dimana di sini itu tapi kayak yang kalian perlu amatin perlu perhatiin tuh kayak ethylene oxide itu dia sangat gampang ke trigger api gitu. Jadi kayak benar-benar harus dikasih lambang, kalau di lab itu dikasih lambang yang mudah terbakar gitu. Jadi kayak ini harus diperhatikan juga. Ini sama sih kayak suatu cairan gitu dia. Dengan konsentrasi yang ada di sini kan bisa hafalin sendiri ya, dibaca sendiri. Terus yang berikutnya itu adalah hidrogen peroxide. Jadi hidrogen peroxide itu ya suatu, kalau kalian masih ingat hidrogen peroxide, kalau misalkan dia untuk tes enzim katalase si Staphylococcus, nah si golongan Staphylococcus itu bisa mati dengan hidrogen peroksida ini. Nah, sebenarnya hidrogen peroksida ini juga nggak hanya untuk sterilisasi doang, nanti di bawah itu ada disinfeksi yang dimana nanti hidrogen peroksida itu tergantung konsentrasinya. Kalau misalkan kalian lihat ya di sini. Hidrogen peroksida itu dia kalau misalkan udah 30% ini udah masuknya di ruang range ini kan, di luar range dari uh, yang ini disinfeksi. Jadi ya udah melebihi itu. Jadi kayak lebih dari yang ini. Tapi sebenarnya ya hidrogen peroksida juga bisa dibuat untuk yang lain-lain gitu. Cuman ya karena dia 30% tergantung konsentrasinya. Makanya kalau teman-teman masih ingat ya di toksikologi itu kalau misalkan semua semua yang molekul kimia itu akan toksik tergantung dari konsentrasi dan lama paparannya gitu. Makanya tergantung dosis sama juga paparannya gitu berapa lama gitu. Oke, mungkin itu aja. Terus yang selanjutnya itu adalah chemical sterilization. Ini kayak ya udah sih ada kayak phreatic acid sama glutaraldehyde itu dengan apa namanya eh, konsentrasi yang udah tertera di sini gitu. Jadi ya ini bisa dibaca sendiri sih teman-teman kayak ya udah aja gitu. Aku cuman kayak jelasin konsepnya aja untuk disinfeksi dan apa. Karena jujur nanti kalian untuk baca ini harus dihafalin gitu, nggak apa yang perlu dia jelasin nggak ada. Soalnya ya udah gitu aja dihafalin gitu. Oke, selanjutnya itu adalah disinfection. Jadi kalau disinfection itu bedanya apa? Ya dia banyak dia kalau sterilisasi kan tidak boleh ada bakteri sama sekali. Nah, kalau misalkan disinfeksi itu dia masih boleh ada dikit-dikit aja gitu. Ini mungkin udah dijelasin di patient safety juga ya, jadi aku nggak akan begitu ngulang. Nah, di sini tuh kalau misalkan disinfeksi itu ada tiga, ada high level disinfection, ada intermediate, sama ada low disinfection. Nah, bedanya apa sih si high level disinfection dan yang kedua lainnya? Kalau misalkan yang high level disinfection itu adalah sebenarnya benda-benda ini itu dia itu invasif ke tubuh manusia dan seharusnya itu kalau bisa itu ya nggak ada organismenya sama sekali karena nanti dia itu akan nyentuh sama tubuh dari manusia gitu. Jadi kalau bisa itu sebisa mungkin nggak ada bakteri atau mungkin mikroorganisme lainnya gitu. Nah, tapi kenapa kok nggak disterilisasi aja? Ya karena benda-benda ini tuh kalau kena temperatur yang sangat tinggi, misalkan kalian masukin autoclave gitu, atau mungkin kena paparan hidrogen peroksida yang 30% atau lebih gitu, dia akan rusak gitu, dia mudah rusak. Misalkan kayak benda-benda implan plastik gitu yang ada di ruang operasi itu kan kalau plastik kalian panasin kan rusak kan dia gitu. Makanya dia butuh disinfeksi aja gitu karena salah satunya itu dia nggak bisa disterilisasi pakai autoclave dan benda-benda lainnya tadi. Nah, di sini itu contohnya apa aja ya? Contohnya itu ada di sini ya, ada tetap ada hidrogen peroksida tadi yang aku udah bilang. Yang membedakan adalah konsentrasinya aja gitu antara sterilisasi sama disinfeksi. Jadi kan yang perlu pay attention itu ya dan harus hafal gitu untuk persen-persenannya ini. Dan untuk benda-bendanya apa aja sih yang nggak bisa disterilisasi? Contohnya kayak endoskop. Endoskop itu kan juga dia invasif teman-teman. Dia masuk ke mukosa kan. Dan itu sebenarnya ya kalau bisa nggak ada organismenya, tapi kan endoskop itu mudah rusak, kalau misalkan dikasih ke autoclave dan lain sebagainya ya jadi dia disinfeksi aja gitu. Nah, ini juga example of disinfection ada di sebelah sini, kalian bisa baca sendiri. Nah, terus habis itu untuk yang ini apa namanya intermediate level disinfection. Jadi dia tuh lebih ke semi critical device. Jadi dia invasif tapi nggak sebegitunya gitu loh. Maksudnya nggak yang sampai numbus mukosa dan lain sebagainya gitu. Tapi ya contohnya kayak ini laringoskop dan lain-lain. Jadi kan dia sebenarnya juga apa ya? Dia juga masuk tubuh tapi kayak nggak seinvasif itu gitu. Nggak kayak seendoskop yang sampai dalam gitu. Karena laringoskop ya cuman sampai laring aja. Jadi nggak perlu yang high level gitu. Nah, yang ketiga itu adalah low level disinfection. Jadi low level disinfection itu
Ya, ini kayak yang nggak usah terlalu diperhatiin, ya tetap diperhatiin sih teman-teman untuk mencegah infeksi yang didapat dari rumah sakit ya. Ya, contohnya tuh kayak non critical device itu kayak misalkan blood pressure kayak tensi gitu, itu pakainya low level disinfeksi gitu ya. Mungkin kasih alkohol swab aja udah ini sih itu lebih lebih gampang gitu. Kalau misalkan benda-benda ini untuk ngasih low level disinfeksinya gitu. Jadi ya lebih ke itunya aja. Ini kan juga hafalin juga untuk grade-grade-nya. Dan ini sebenarnya bisa dinalar sih. Kayak high level disinfection itu pokoknya dia yang sebenarnya dalam, dia endoskop kan sampai dalam, tapi dia nggak bisa disterilisasi. Makanya dia ke high level gitu. Atau kalau misalnya intermediate ya dia berarti sosok lah, sedengan lah gitu. Kayak misalkan ya laringoskop kan nggak begitu dalam ya, cuman dilihat berapa doang gitu. Kayak cuman nggak sampai yang masuk banget, jadi ya santai-santai aja gitu. Kalau sekarang yang low level ini apalagi yang dia itu cuma di service doang kayak tensi atau mungkin stetoskop gitu. Jadi nggak terlalu penting gitu untuk ini. Nah ini kita ke antiseptik. Nah antiseptik ini yang biasanya untuk mengurangi aja sih, untuk mengurangi bakteri yang ada di skin. Kalau antiseptik gitu kan kayak apa ya? Kalau kalian ini ya kayak cuci tangan atau mungkin alkohol gitu, alkohol yang buat cuci tangan gitu, yang buat apa hand rub gitu, yang biasanya kalau kalian OSC gitu, yang ada di skin. Pokoknya kita harus yang di kulit tubuh kita gitu untuk menghilangkan kalau bisa itu bakteri atau virus-virus yang ada ya. Ya kalau kalian tahu kok apa itu iklan apa ya namanya yang menghilangkan 99% bakteri, tapi kan nggak 100% kan, makanya dia namanya antiseptik gitu. Sebenarnya masuk juga sih iklannya. Nah ini adalah macam-macamnya ada alkohol yang dimana dia tuh hampir semuanya eh, masuk ya untuk kasih alkohol kecuali yang emang berspora atau ada iodoforce ini mungkin bisa dilihat di tabel ini teman-teman mana aja yang dia itu masuk ke bakteri mana aja yang masuk ke mycobacteria mana aja yang masuk ke bacteriospores kalau di sini tuh aku jujur nggak bisa sih apa yang mau diterangin ya kayak ya udah kalian hafalin aja gitu yang alkohol itu yang bagus yang mana mungkin kalau alkohol ini ingat kalau misalkan ini virus tuh plus minus tergantung apakah dia envelope atau non envelope mungkin Kak Iwan juga udah jelasin kemarin jadi ya itu aja sih mungkin udah selesai cuman bentar aja oke mungkin dari sini apakah ada yang mau ditanyain teman-teman oke karena sepertinya nggak ada mungkin kita bisa langsung ini aja ya oh ya untuk post testnya nanti aku kirim habis maghriban ya teman-teman nanti